3, 2, 1. Kembali lagi bersama saya Patrick. Merry Christmas dan Bapak Fuad. Happy Holiday. Sini. Gua nggak tahu arah Fuad nanti di mana. Jadi apa kan? Oh ya, sama Fuad. Happy Holiday. Happy Holiday, mate. Happy Holiday. Ya, gimana holiday-nya? Last Christmas I gave you my heart, but the very next thing day, you gave it away. This year, from here, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart. Gue suka banget lagu itu. Iya, lu suka lagu itu. Lu tahu nggak kata-kata lagu itu? Tahu lah. Nah, nggak cocok untuk aku. Iya, karena aku jomblo. Berpasangan. Enggak, cocok sih. Oh iya. Christmas masih ada. Last Christmas masih ada. Iya, masih. Habis itu dibalikin. Di sini udah selesai. Siapa kan gitu. Iya. Tapi gue suka itu lagu gitu ya. Emang George Michael Wham gitu ya, legend banget ya gitu. Legend. Sama pas 3 tahun lalu kan itu yang filmnya yang si Emilia Clarke sama si siapa yang main Crazy Rich Asian cowoknya, yang main di The Gentleman juga sama Matthew McConaughey, Hugh Grant, kok gue lupa ya namanya ya. Kok nggak nonton pasti, makanya gue nggak tahu. Makanya you should watch that movie gitu. Jadi Last Christmas, judulnya Last Christmas. Okay. Jadi yang bikin gue suka sama itu film karena sepanjang film semua soundtracknya itu lagunya George Michael. Gitu, George Michael. Cuma kan ada beberapa emang laguan kan yang dibawain sama dia sendiri gitu ya. Jadi semua sepanjang film gitu loh. Plus ada Michelle Yeoh juga. Michelle Yeoh main. Henry Golding, betul. Henry Golding. Kemudian ada bocah. Itu yang main Crazy Rich Asian, terus yang main The Gentleman, sama yang kayak tadi gue bilang itu ada Matthew McConaughey, terus ada Matthew McConaughey, Hugh Grant, ini Colin Farrell. The Gentleman juga bagus. Kok nggak nonton juga? Belum. Aku kan kalau drama-drama gitu agak-agak gimana gitu. Aku kan sukanya action. Aku kan orangnya Gentleman action. Kok drama? Gentleman mah action, keles. PA. Ya selain itu juga ya gimana lah ya namanya. Memang film bagus-bagus gitu. Jadi balik kelas Christmas itu, gue suka filmnya sama lagi Emilia Clarke. Emilia Clarke itu kan lucu ya gitu. Maksudnya menggemaskan gitu orangnya. Jadi gue tonton settingnya London. Lebih menggemaskan siapa? Di Almas, siapa? Jadi lupa gue. Ana de Armas. Ana de Armas atau Nah, jadi kalian lihat kan, Bang Fuad sekarang pakai mic, udah gitu pakai celana pendek dia siaran kan? Aduh. Kali ini kita gawat Malik lah memang ya. Kali ini kita berganti posisi. Biasanya kan Bang Fuad yang di dalam mobil, gue yang di dalam ruangan. Nah, sekarang gue yang di mobil, dia yang di ruangan. Ya. Jadi balik lagi ya. Kalau ditanya lebih lucu mana, beda, Pet. Kalau Emilia Clarke itu lucu kayak gemes gitu loh. Karena emang orangnya tuh bisa bego-bego aja gitu. Terkadang kan perlu kan orang yang bisa diajak bego, diajak gila bareng gitu loh. Nah, kalau Ana de Armas itu kan cantik, itu pasangan yang sofistik gitu. Nah, itu dia, makanya gue bilang Armas juga lucu lah, menggemaskan lah siapa. No, belum. Armas itu kan adorable gitu. Lucu kayak lu ngelihat boneka teddy bear. Ya kan, kayak lu ngelihat boneka teddy bear tuh kan lucu banget ya, boneka enaknya dipeluk gitu ya, terus uyel-uyel sendiri gitu. Tapi kan itu, nah sementara kalau Emilia Clarke tuh orang yang kayak ya kita mabuk aja semalaman ini, habis itu kita nongkrong di mana gitu. Yang bisa diajak gitu loh. Jadi Rara dong. Kalau Rara itu tidak mengemaskan, mengemosikan. Gitu loh. Jadi ibaratnya ya Emilia Clarke gitu.
Tahun ini kita belum ada video bola karena jadi itu balik kita di Last Christmas itu gue suka filmnya, you should watch menurut gue gitu. Nah, Last Christmas ini juga sekali-kalinya United tidak bermain di Boxing Day. Tahu kok ada yang protes. Ya. Kenapa? Ya, tuan Jerman kita juga ikutan protes sih. Cuman ada satu Jerman yang protes. Ini jadwal ini begini. Si Klopp kan protes dia. Ini jadwalnya terlalu ketat gini. Oh, Jurgen Klopp. Nah, Rangnick juga protes kan. Rangnick juga memang protes kan. Cuma kalau teori konspirasi aku itu si Liverpool ini Jurgen Klopp ini dia kesel gitu kan. Awak main terus sementara MU liburan orang itu kan. Istirahatnya panjang. Ya, jadi kelewat panjang tapi lewat panjang, bahkan sampai lupa kita United ini masih ada nggak ya gitu. Iya, akhirnya insya Allah malam, ya aku pikir juga gitu. Jadi akhirnya nanti jam 3 ada. Tapi kan benar kan, setelah bertahun-tahun kayaknya baru Natal inilah ya yang tidak ada United main di Boxing Day gitu ya. Betul. Gitu. Dan mainnya itu tanggal 27. Sehari setelah ya kan, 27 Boxing ini kan 26 gitu. Iya, 27 28 di kita. Dan ya kita nggak tahu, terkadang terlalu, berarti total United itu nggak main ada 14 hari kali ya? 4. Terakhir main itu kan lawan, iya makanya terakhir main itu kan lawan ini ya, siapa? Terakhir UCL lah kita. Sampai lupa ya. Oh iya, Norwich. Norwich. Yang 2 minggu kita break. Ya, 2 minggu breaknya benar kan, gue bilang 14 hari kan, gitu United tidak bermain. Salah satu yang beda tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya dengan Manchester United. Biasanya pemain MU oke lah dia posting foto keluarganya Natalan. Tapi biasanya malam dan itu juga sebentar kan. Maksudnya karena mereka nggak punya waktu dengan keluarga kan sebenarnya. Nah tahun ini benar-benar Christmas, Boxing Day, Christmas Eve, semuanya lu bisa bersama keluarga jadinya jatuhnya. Yang gue khawatirin. Tapi ada yang nggak posting. Kenapa? Gue khawatir gendut orang itu. Yang lu khawatirin apa? Gendut. Makan terus kan berarti tapi kan. Ada kok yang nggak. Ada kok yang nggak posting Natal sama keluarga. Iyalah, Paul Pogba yang nggak mungkin lah posting Natal dia. Ahmad Diallo yang nggak mungkin lah dia posting Natal. Muhammad Salah posting. Memang Muhammad Salah posting ya? Namanya aja udah salah. Ada postingan dia di pohon Natal gitu. Ya, namanya aja udah salah. Salah itu dia emang. Pogba nggak ada posting. Gue nggak pernah lihat Pogba posting Natalan. Kalau dari sisi religiusnya gue sih akuin Paul Pogba sangat kuat ya religiusnya. Ya. Lu lihat aja pas waktu masa umroh. Bulan puasa umroh dia berangkat. Ya, posting. Dari sisi religius gue oke banget sih. Gue respect gue. Gue untuk sisi religius Pogba gue sangat-sangat respect gitu. Yang nggak gue respect agentnya. Yes. Raiola itu agentnya. Dia nggak punya agama sih, Wak. Dia nggak punya agama. Ya, dia juga agamanya duit. Agamanya duit. Nah. Ya. Agamanya duit. Tapi bisa jadi nanti lawan Newcastle itu adalah ada pemain yang sepertinya memang sudah apa ya, sudah ikhlas untuk cabut. Favoritnya Panji Raden sama Mang Ujang. Jesse Lingard sama ini Anthony Martial. No, Martial kan udah state bahwa ya udah gue masih cabut deh gitu. Tapi Rangnick bilang sambil selagi lu belum ada klub apa segala macam ya lu harus tetap fokus ke United kan gitu. Ya iyalah, kan profesionalisme kan jatuhnya. Ya. Dan gue rasa nggak sulit lah ya bagi Martial nyari klub. Enggak lah, Arsenal akan selalu membuka pintunya kan. Klub jalan sehat maksud gue. banyak. Dan yang pasti kalau mau klub jalan sehat ya mungkin nggak di Premier League kali ya. Karena di Premier League lo jalan sehat susah. Lo di Premier League harus sprint semua ya. Ya. Commute. Patrick commute.
Patrick ke-mute. Kenapa tadi lu ngomong apa? Malah keluar ini. Halo, kedengaran Suaranya nggak? hilang, Pet. Hah? Pelan suara kau. Bentar. Wat, kedengaran nggak, Wat? Kedengeran tapi pelan banget. Enggak kayak tadi. Kenapa? Lubang mic ketutupan tangan. Ada tapi agak kecil. Oke. Kenapa? Apa yang kau bikin tadi? How about now? Nah, itu benar. Itu benar. Coba aku turun. Aku curiga ada kepala itu di bawah. Kok duduk kok nggak rileks aku tengok dari tadi. Ada kepala, Pet, di pangkuan. Hah? Tegang banget sih. Tapi udah lah ya. Jadi maksud gua akhirnya setelah 2 minggu tidak menonton Manchester United, sehingga kita sekarang selisih 3 game sama Arsenal ya, yang ada di urutan keempat dengan selisih 8 poin kalau gue nggak salah, correct me if I'm wrong, Mimin gitu ya. Mudah-mudahan nanti, dan United selalu punya tradisi bagus sebenarnya di Boxing Day kan gitu. Baru ya karena tahun ini nggak ada Boxing Day aja nih, jadinya kita nggak tahu nih tradisinya kita lanjut nggak gitu ya. Tapi semoga lawan Newcastle nanti menjadi satu titik start yang bagus memasuki sisa musim gitu. Karena sebelumnya kan Rangnick pegang lawan Norwich sama 2 pertandingan kalau nggak salah ya, Min ya. Gue lupa deh. Dia baru sempat pegang, dia baru sempat pegang 1 pertandingan lawan Norwich doang, sebelumnya Carrick gitu ya. Nah, jadi lawan Crystal Palace juga udah, enggak, Crystal Palace masih Vieira, sorry. Nah, gue berharap nanti lawan Newcastle, emang Palace sudah ya? Enggak dong, Palace masih Carrick kok, kan waktu itu Carrick sama Vieira pelatih di pinggir lapangan. Coba deh tengok lagi main gitu. Ingat gue baru lawan Norwich, baru 1 game. Lawan Palace dia udah duduk di bangku penonton gitu. Nah, sorry ya, Carrick lawan Arteta. Kok gue slip. Ya benar. Carrick lawan Arteta waktu Arsenal, kemudian Palace udah si Rangnick, kemudian Norwich sudah Rangnick gitu ya. Nah, gue sih berharap nanti lawan Newcastle nih dini hari nanti menjadi satu titik lonjakan yang baru buat United, karena ada keuntungannya United tidak bermain selama 14 hari gitu. At least si Rangnick lebih bisa mengenal timnya, gitu. Lebih bisa mengenal timnya, lebih bisa membahas pendekatan permainan seperti apa yang dia inginkan, gitu ya, tanpa perlu trial lagi di lapangan. Trialnya udah nih, dia udah uji coba duluan. Tapi untuk mematangkannya ya selama 14 hari ini menurut gua gitu. Dan pembuktiannya lagi nanti lawan Newcastle gitu loh. Kalau kemarin lawan Palace kan. Halo? Sorry, tadi keputus gue. Ngomongin apa tadi? Enggak. Gue bilang, ada untungnya bagi United 14 hari ini tidak bermain. Walaupun kita udah Arsenal itu kelihatannya udah jauh nih dari kita gitu ya. Mereka ada di urutan ke-5, selisih 8 poin kalau nggak salah. Tapi United masih punya 3 game in hands kan gitu. Yes. Nah, yang tadi gue bilang adalah lawan Newcastle nanti akan menjadi, gue berharap menjadi satu batu lonjakan mengarungi sisa musim nih. Nah, sisi positifnya lu tidak bermain selama 14 hari adalah lu lebih bisa mematangkan kemauan lu terhadap tim. Lu lebih punya waktu. Gitu, lu akan lebih bisa membahas. Ya kan, lu lebih bisa, apalagi kan asisten pelatih masuk yang baru, gitu, ada 2 kalau nggak salah kan. Satu, siapa lupa namanya. Yang satu lagi yang Armas juga kan? Armas juga, Chris Armas kalau nggak salah. Satu lagi yang di bagian statistik apa-apa gitu ya. Ewan Sharp yang statistik apa-apa lah, gue lupa gitu. Jadi, nah dia lebih punya waktu bersama dengan asisten-asistennya, plus masih ada si McPherson masih ada. Walaupun si Kieran akhirnya cabut melatih Ipswich gitu ya. Ipswich gitu loh. Ya, Phelan gabut gitu. Jadi maksud gue 14 hari ini adalah waktu yang harusnya dipergunakan sebaik-baiknya oleh Rangnick and tim ini di sini masuk ke tim pelatihnya gitu, asisten segala macam, untuk menyampaikan keinginan mereka terhadap pemain, terhadap tim ini mau bermain seperti apa, pendekatannya mau seperti apa segala macam gitu loh. Tanpa lu perlu nyoba-nyoba lagi di pertandingan, ya kan?
Nah, Ya, kalau lu benar-benar udah matang di latihan jadinya ya. betul. Jadi barangnya lu udah belajar duluan, tinggal ngadepin ujian. Kalau kemarin lu sistem SKS, sistem kebut semalam, datang masuk ujian, alhamdulillah lolos, gitu, alhamdulillah lulus. Gitu. Kalau sekarang kan harusnya hasilnya bisa lebih baik, gitu. Apalagi Newcastle under Eddie Howe juga tidak banyak berubah ya, gitu, masih berkutat di papan ya bawah masih juga. the same Newcastle lah, karena kualitas Ya, as we pemainnya know, gitu. Iya, gitu. Jadi menurut gua momen ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh United untuk memberi efek kejut lah ya menurut gua kepada tim-tim lain, kontestan lain. Karena kan kemarin kan udah sempat pada wah Rangnick nih lagi sempat menang. 2 partai kan lawan Palace menang sama Norwich menang kan ya, kalau gua nggak salah ingat ya. Gitu. Jadi maksud gua ya winning streak-nya tuh bisa dilanjut gitu. Jadi ya itulah selalu ada tunggu dulu, selalu ada berkah di balik setiap kejadian. Itulah blessing in disguise kan. Jadi kalau gue ngeliatnya 14 hari ini benar-benar bisa lu matangkan di meja taktik lu gitu ya, apa lu jembrengin segala macam gitu. Apalagi pemain-pemain udah pada pulih kan, Varane juga udah sembuh gitu ya, kecuali Pogba. Malah Varane udah bukan cuma sembuh, tapi lu udah punya waktu untuk recovery-nya udah regenerate untuk kembali lebih kepada lama performa permainan. Iya. Nah, itu dia. Gua nanya lu nih. Ini teori konspirasi gue lagi. Gue kan paling senang nih teori konspirasi. Oke. Dulu kan City pernah bikin COVID, ya kan? Akhirnya menguntungkan mereka di Piala Liga. Ini menurut lu Rangnick bermain juga nggak nih? Pura-pura ada COVID, biar gue punya waktu untuk melatih tim gue bermain sesuai dengan yang... Enggak. A true gentleman didn't do that things. Berarti Pep nggak true gentleman dong? I didn't say that. Kan mulai sepi Twitter kita, Bang. Biar agak rame lah. Jangan. Apaan Twitter gue lagi rame gara-gara gue posting kemarin itu apa? Gue nimpa tweet gue yang kemarin itu sampai gue dicap kadrun kan gila ini orang-orang gitu. Oh, ya. Gue no komen lah. Gue di seberang tuh. Sakit emang. Sakit. Gawat. Tapi lu bahagia. Gawat gitu. Di luar pembahasan MU dengan Newcastle kita ini, lu bahagia dong kita ke final. Oh jelas gila lu. Iyalah. Gila. Maksud gua yang lu permasalahkan adalah selebrasinya. Itu ke gua. Yang lu masalahkan kan selebrasi dan juga yang kemarin itu kelakuan penaltinya kan, yang setelah penalti gagal. Asnawi iya. Tapi dipermasalahkan sebatas ini is just my 2 cents gitu ya. Banyak yang nulis menyamakan aksi Asnawi dengan Abdul Staluhu yang dimana gue di stadion waktu itu, gue di Raja Mangala, gue lihat sendiri gitu ya langsung gitu, gue nggak lihat dari TV gitu. Kemudian ada yang menyamakan dengan Kevin Aprilio yang apa lo gitu ya ke lawannya gitu atau bulu tangkis gitu ya. But people don't get the point. Gue mau bilang gini, jadi udah di Porsalang aja lah ini gue bilangnya. Lu pernah lihat orang tanding tinju nggak? Kevin aja kok Kevin Aprilio ya gue bilang ya. Kevin Sanjaya. Untuk Pak hafal banget bulu tangkis. Lu pernah nonton tinju kan, Pet? Oh iyalah, nonton lah gua. Oke. Lu pernah nggak ngelihat seorang petinju pada saat lawannya jatuh, dia pukulin lagi? Dipukulin nggak? Tapi ditonting ya, Muhammad Ali. Dia apa? Ditaunting. Dia berdiri di atas. Oh iya. Tapi sebatas begitu kan? Tapi tidak lu pukulin lagi kan? Ya nggak boleh. Emang MMA. Nah, no. That's what we call sportsmanship menurut gua. Bener nggak? Iya. Oke, that's my point. Jadi pada saat kenapa kemarin gua tidak setuju dengan apa yang dilakukan Asnawi, karena gua ngerasa gini. Sempat ada juga yang nge-tweet kelakuan Emilio Martinez, kipernya Villa. Pada saat yang penalti Bruno nggak gol, yang dilakukan Emilio Martinez apa? Dia bukan konfrontasi ke Bruno, dia ke penonton. Benar kan? Yang dia kayak gitu ya. Nah, jadi yang ini menurut gua menurut gua adalah pada saat lawan lu terjatuh, lu nggak boleh memukul karena itu adalah sportsmanship gitu loh. Sama kayak lu berperang, tawanan perang harusnya tidak boleh dibunuh, benar nggak? Lu orang humanitarian, benar kan? Harusnya code of conduct-nya perang. Iya kan, gitu loh. Ini jadi rules of engagement namanya. Rule of engagement, ya benar kan.
nggak ada tuh. Ya cuma walaupun ada aja jadi yang ngebunuh, lu udah ditawan, tertangkap. Oh, tetap ada, tetap ada. Kan, ya itu yang akhirnya But menjadi. That's not a good thing. Ya itu yang akhirnya jadinya ini apa nih Mak? War kriminal itu ya begitu, yang ibaratnya. Iya itu dia. Ya salah satunya kalau misalnya udah ada bendera putih, lu nggak boleh tembak lagi. Nggak boleh nembak gitu loh. Itu yang. Tapi tetap akan ada yang nembak sih. Nah itu poin gua gitu, tetap akan ada yang nembak dan itu akan menjadi dua POV kan gitu loh. Iya benar dong, ada yang ya emang nggak boleh kan ada, karena itu code of conduct, iya kan, rule of thumb gitu loh. Nah sama aja kayak nih, karena lu ngomong humanitarian, gue sharing dikit. Ya ibaratnya kalau lu kayak gue kan, kalau masuk ke lapang kayak waktu gue di Ambon atau bahkan waktu di Afghanistan, itu kan kita pakai palang merah di belakang, walaupun gue bukan TNI, pakai palang merah untuk melindungi lo. Ya, menunjukkan bahwa untuk aksi humanis. Ini bukan untuk bagian dari orang. Peperangan. Nah, betul, untuk menolong orang. Tetap aja, gue kena peluru nyasar kan. Betul. Makanya gue bilang kan, jadi itu kan rule of thumb gitu ya. Sama kita dulu bilang Muhammad Ali, ya dia taunting doang, dia liatin gitu ya. Tapi kan dia nggak mukul. Artinya apa? Sportsmanship kan. Taunting itu dalam arti itu cyber dia bawa, udah lu nyerah aja lu gitu kan. Dia lihat, didn't even touch. Benar kan? Nah, itu kenapa kemarin yang Asnawi gue tidak setuju adalah satu, Asnawi tidak berkonfrontasi langsung dengan si penendang. Pada saat penalti ini kita cerita ya. Yang berkonfrontasi langsung sebenarnya adalah Nadeo. One on one lo dengan dia. Ya kan? Jadi pada saat penaltinya tidak gol, bagi gue itu orang yang KO, Pet. Kan lu gagal, lu jatuh. Gitu loh, sportsmanship lu di mana sampai lu datang lu pegang. You can do ini menurut gua lagi gitu ya. Menurut gua lagi, lu bisa mocking dengan cara yang lebih elegan. Lu lewatin, lu kasih tangan gini, enough. Sama kita di mall kan lu cuma liatin doang. Benar enggak? Sama dengan Ronaldo yang kasarnya berdiri ke penonton yang nunjukin titiknya. Apa sih yang megang titiknya gitu, Salberze. Sama kayak Martinez yang begitu. Begini dia. Betul. Sama kayak Roy Keane yang pada saat dia nekel si Alvin Haaland patah, mampus lu kan, kasar katanya begitu. Abis itu udah dicabut. Iya kan? Tapi itu juga kalau gue tadi lu ngasih contoh Kevin apa semua kan. Gue yang paling teringat pertama kali waktu kejadian itu, begitu gue lihat, gue yang cuma teringat cuma satu. Martin Keown ke Ruud van Nistelrooy. Keown. Tapi Keown kan segitu virusnya. Itu kan hal yang tidak dibenarkan. Dan Keown kena kartu kuning kan saat itu. Gitu loh. Dan itu kan? Di interviewnya si Cano kemarin posting, jadi teringat gue kan. Si Cano posting yang Sir Alex. Gary Neville dengan Sir Alex yang dia bilang. Dan Sir Alex itu keceplos ngomong, oh that what? Oh si bangsat itu. Gue langsung. Even Sir Alex mengatakan Keown. Gue belum selesai. Jadi gue tidak setujunya itu adalah satu, lu sebagai kapten. Kedua, yaitu tadi ibarat perang. Ini lawan lu KO gitu loh. Kalau gua ini menurut gua gitu ya. Lu bisa tadi kayak misal lu lewatin dia, not this time my friend. Man, lebih elegan loh. Atau Nadio yang lebih punya. Nadio bilang, Nadio bisa balik ke penonton lu yang kayak Emil. Dan satu lagi, kalau emang lu mau nge-mocking mereka gitu ya. You as a captain, once selesai pertandingan, lu bikin victory lap. Kelar nggak mentalnya? Lu victory lap di kandang lawan yang mana supporternya lebih banyak. That's more elegant for me. Tapi balik lagi, gue tidak yang jadinya, kan semua tahu dari awal gue udah bilang, even dari Asnawi di U19 dia pemain favorit gue. Dia sama Witan, bahkan di space yang box to box gitu ya, bahkan yang sama Aun kan gue bilang gue sangat berharap Asnawi karena gue senang banget ini orang gitu. Jadi bukan berarti karena kejadian itu gue jadi benci, enggak, gue tetap suka gue tetap appreciate apa yang dia lakukan gitu. Mau gue bilang, but you get my point kan sekarang? Itu point. Maksudnya itu kan ya, ini kan kita sharing kepada warga kita juga, siapapun yang nonton video ini, bahwa ya Fuad juga punya hak atas opininya dia kan, bahwa nggak semua orang ya jangan kan gitu. Gue juga kan waktu itu bilang ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar aja. Kalau gue sih mungkin melihatnya mungkin karena adrenalin, situasi di lapangan. Betul. Mungkin pemain muda gitu kok. Pemain muda jadi mungkin suasana gitu. Jadi kelepasan. Kelepasan memaklumi aja. Mungkin juga dia menyesali perbuatan itu, tapi
Karena sekarang kan Betul, udah jadi meme. sepakat. Kan sekarang udah jadi meme kan. Betul. Jadi Cuma meme gitu loh. Jadi bagi gua itu mungkin gue bisa mengerti kenapa dia lakukan itu, tapi apakah itu tindakan yang sportivitas? Jelas di rules of sporting itu tidak diarahkan. Ya kayak kata lu tadi, Martin Keown kena kartu kuning ketika dia melakukan itu ke Van Nistelrooy. Ya itu juga balik lagi kepada kredibilitas daripada seorang wasit. Which is kalau kita ngomongin wasit kemarin, itu tidak usah dibahas ya. Oh enggak. A whole tournament. The referee was SHIT. Nah, cuman ya balik lagi. Dan kalau kita ngomongin itu, nah gue balikin lagi nih ke Premier League nih, Bang. Gila, gue ngejebasanin nih kali ini. Ya, anjir. Balik ke Premier League, melihat keadaan kayak turnamen AFF kemarin, di sisi lain kan kita sering mengatakan di Premier League ini kita selalu memprotes VAR. Tapi kemarin itu terlihat kan bahwa VAR itu jelas-jelas mungkin sangat dibutuhkan, bukan? Gue tetap di sisi yang tidak setuju VAR, Pep. Jadi kalau walaupun ada VAR kita yang gol yang itu offside dong, Bang. Salah satu gol kita itu ya offside. Nggak apa-apa, makanya gue bilang that's the beauty of game gitu loh. Maksud gue lebih seneng yang kayak gitu, yang natural gitu loh. Jadi kan gue dari emang nggak setuju VAR kan, karena bagi gue memperlambat tempo apa dan ternyata banyak juga kesalahan setelah lu juga pakai VAR juga banyak kesalahan. Jadi kalau misalnya kalau ada VAR nggak gol dong, I don't care gitu loh, karena somehow kalau emang Indonesia itu menang gitu ya, pasti ada jalannya akan menang kok gitu. Iya gitu, gue yakin gitu. Lu anulir nih lo golnya si Pratama Arhan gitu ya. Gue yakin dengan semangat juang anak-anak ini gitu ya, dengan Singapura bermain dengan 9 pemain, somehow kita juga pasti menang gitu loh. Gue yakin kemarin tuh ini menang kok gitu loh. Cuma emang pada saat dapat penalti gue anjir lah, kenapa begini? Gue udah sempet down gue. Ternyata temen gue ada salah satu temen gue yang tinggal di Singapura nonton kemarin, dan dia ngevideoin yang habis penalti nggak gol itu, yang setelah ternyata ribut tuh di stand. Jadi, itu udah banyak di Singapura ternyata nggak terima sampai polisi turun. Cuman ya balik lagi lah ke Manchester United. Jadi sorry sebentar, clear ya yang masalah Asnawi ya. Gue nggak ada pernah masalah. Gue nggak ada pernah masalah. Nggak, maksud gue apa yang gue sampaikan. Mudah-mudahan bagi penonton pada clear lah ya, jelas penjelasan gue nggak butuh pengakuan juga itu clear apa nggak, cuma maksudnya kan kalau dijelaskan, gue nggak perlu menjelaskan itu sebenarnya di Twitter gitu. Ini kan karena tadi lu nanya gitu, you are my friend gitu, jadi ya gue jelaskan kenapa menurut gue wajar. Gitu. Menurut gue kenapa sih lu lakuin, gue sebatas itu gitu loh, karena bukan berarti gue enggak, everybody knows yang dengar space. Dan kalau lu bilang kuat kadrun juga agak aneh sih ya. Istilah kadrun aja lu harus definisikan lagi itu. udah itu skip aja itu emang bego. Balik kita ke Manchester United versus Newcastle nih ya. Nah, di satu sisi kita punya keunggulan bahwa kita istirahat selama 2 minggu. Tapi itu juga menjadi Newcastle juga kan. Tapi itu juga menjadi sebuah negatif impact bagi kita. Karena match fitness kita tidak ada jadinya. Kita kembali lagi bermain tanpa match fitness jadinya. Bukan kembali lagi gitu loh. Lu harus mengadjust lagi gitu loh. Ibaratnya kaki lu dingin nih sekarang. Dingin, nah itu dia. Ibaratnya lu bawa mobil disentuh, lu baru lap pertama di mana ban lu tuh masih dingin, belum bisa mencengkram. Betul, belum. Itu kenapa di F1 juga lu butuh 2-3 lap untuk pemanasan kan. Gitu. Walaupun gue udah nggak ngikutin F1, gue masih ingat lah yang gitu ya. Jadi balik lagi tadi gue kan lagi setting di mobil lah, jadi gara-gara kesana. Apaan sih? Jelas tuh gitu. Jadi kalau tadi kan gue bicara sisi positifnya adalah Rangnick lebih punya waktu untuk untuk mendoktrin, untuk mengintegrasikan kemauannya dia kepada tim gitu ya, dengan 14 hari ini gitu ya. Tapi di sisi kalau we can say that in sisi negatif gitu, sisi jeleknya adalah match fitness lu dipertanyakan, apalagi lu benar-benar tidak bertanding di suasana Natal yang mana lu pasti makan enak segala macam bla 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 gitulah ya gitu. Sementara kalau lu tetap bertanding kan lu lebih punya kontrol ya, walaupun sebagai profesional gue yakin mereka pasti akan jaga makan lah gitu. Maksud gue tidak bermain selama 14 hari gitu ya. Tidak bermain selama 14 hari itu sedikit
sedikit mempengaruhi ritme lah menurut gua. But hopefully I'm wrong gitu loh. Paling tidak kan nilai positif yang satu lagi, kita akan turun dengan injury free team lah istilahnya ya. Ya, itu lagi satu lagi gitu. Ya, benar kayak kata lu tadi semuanya gitu ya. Kayak kata lu tadi, Varane udah bisa diturunkan lagi, apalagi kemarin dengan kondisi Lindelof yang mungkin agak mencemaskan bagi kita semua kan. Insiden lawan Norwich. Nah, sekarang minimal lu punya Maguire dan Varane kembali di lapangan. Di mana juga yang gue agak sedih sih mendengar kabar yang kemarin Cavani katanya sudah tanda tangan 6 bulan. Tapi belum. Enggak kan? Enggak. Nggak tahu gue. Kemarin beritanya Belum. Mungkin di akhir musim ya. Mungkin di akhir musim kali ya. Mungkin, tapi sih gue berharap enggak lah ya. Masih bisa setahun dia harusnya. Semoga lah, gila. Gue sih masih berharap Januari musim ini dia belum. Ya, dia musim ini justru belum dapat panggung untuk membuktikan kelayakannya dia sebagaimana musim lalu kan gitu. Baru satu pertandingan kan ya di bawah Rangnick? Iya, satu pertandingan dan dia baru cetak 1 gol deh di UCL apa di FA Cup gitu, gue lupa gitu. Jadi ya balik lagi tadi kata Patrick, sisi positifnya satu lagi adalah kita injury free, kemudian lu lebih punya banyak waktu. Negatifnya adalah ya kaki lu dingin, tapi semoga nanti pada saat main gitu ya 10-15 menit awal tuh udah cukup lah pemanasannya buat lu untuk langsung gaspol lagi gitu. Itu sih kalau menurut gua, Pet. Nah, tadi kan ada yang gue bilang mengenai Newcastle, tadi kan kita sempat awal dibahas kan tuh tadi yang kita bilang bahwa ya Newcastle masih gitu-gitu aja karena kualitas pemain masih ya gitu-gitu aja, gue bilang kan. Tapi ini juga kualitas pemainnya kan nggak berubah nih. Tapi kenapa perubahan di bawah manajernya yang berubah? Rangnick itu permainan MU itu sangat berubah sekarang ini. Menurut lo, apakah memang Newcastle memang masih salah pilih manajer atau memang gimana nih, Bang? Enggak, emang kualitasnya pemain juga menurut gua kualitas Newcastle mentok segitu gitu. Sementara MU kan sebenarnya masih bisa dieksplor. Kayak ternyata Fred masih bisa diutilize dengan baik oleh Rangnick gitu ya. Kemudian Ronaldo akhirnya juga mau nge-press kan gitu. Ya, kemudian dia bisa mengeksploitasi lagi kemampuan menyerang Dalot yang cukup bagus sehingga akhirnya Wan-Bissaka dicadangkan gitu. Jadi kalau tadi lu tanya kenapa Rangnick bisa, karena memang di United sendiri di skuadnya masih banyak pemain-pemain yang bisa dieksplor lagi nih kemampuannya gitu, bisa dieksploitasi lagi gitu. Berarti yang jadi pertanyaan gimana? Bukan Bruce. Ya, berarti emang Bruce mentok gitu. Toh buktinya di Eddie Howe juga masih segitu juga gitu. Berarti emang lu nggak bisa, ya bisa jadi lu salah milih pelatih gitu kan. Toh mungkin memang udah mentok segitu. Karena Eddie Howe sendiri pada saat Bournemouth gitu-gitu kan kayak Ryan Fraser, kemudian Callum Wilson itu kan pernah dia sudah di Bournemouth gitu. Jadi menurut gua ya mungkin kualitas kuatnya memang yang udah mentok gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan bek kanan nanti tetap Dalot apa Wan-Bissaka? Menurut lo? Kemudian duet striker. Wah, itu yang gue bener-bener pengen lihat Cavani sama Ronaldo di depan. Apalagi ya no offense dan kepada Newcastle ya. Cuman I think this is the perfect timing untuk lo nyobain combo Cavani dengan Cristiano Ronaldo sih. Dan gue yakin fans juga banyak yang pengen melihat itu. Kemudian apakah Van de Beek dimainkan dari awal atau tetap menjadi cadangan? Banyak nih pertanyaan ini, teka-tekinya nih gitu loh. Susah geser ini sekarang, geser Fred. Udah susah. Berarti kalau misalnya udah jadi anak kesayangan ya, Fred McTominay, berarti depannya Bruno sama si Sancho lagi gitu ya. Nah, kemudian baru di depannya kalaupun lo mau mainin Van de Beek ya otomatis lo ganti Sancho berarti kan, which is at the end of the day itu jadi pembuangan uang lagi karena lo ngapain beli Sancho mahal-mahal kalau lo ujung-ujungnya nggak pakai dia. Ya udah, kalau kemarin di zamannya Ole dibilang Van de Beek yang menjadi pembelian sia-sia, wasting money, ini akan lebih parah lagi wasting money-nya 80 sekian M kan. Angkanya lebih gede, betul. Betul. Jadi menurut gue itu ya betul, teka-teki yang merepotkan Rangnick, tapi teka-teki yang menyenangkan sebenarnya, Pak. Menyenangkan. Iya. Terus di bek kiri, lu akan mainin siapa nih? Shaw atau Telles. Di bek tengah juga kalau dalam keadaan Lindelof udah sehat, sekarang malah jadi pertanyaan besar lagi. Lu mau duetin siapa? Lindelof Varane atau Varane Maguire atau ya Maguire Lindelof Maguire. Ya. Jadi dan lu masih punya opsi Bailey di belakang.
Ya, nah mungkin yang bikin gue agak-agak sedih adalah dulu kan gue seneng tuh, udah ada persaingan De Gea dengan Henderson. Ini gue dengar-dengar Henderson minta cabut, jadi ya gue cabut. Aduh. Tapi wajar lah dia minta cabut. Ya, makin kesini kan De Gea kembali menunjukkan performanya dia. Dan itu akan Dan lebih ini susah tahun lagi Piala untuk dia Dunia tembus. tahun depan. Nah, betul. Tahun depan tahun Piala Dunia. Sementara Henderson membutuhkan panggung agar dia bisa bersaing dengan si siapa yang Everton? Pickford. Ya, dia harus bersaing dengan Pickford kan. Jadi kalau gue bisa ngerti kenapa Henderson minta pindah, karena memang betul-betul harus cari panggung sekarang ini. Gue nggak bisa lama-lama di bangku cadangan lagi. Ya. Karena itu tadi pada saat memasuki tahun Piala Dunia, semua pemain pengen perform kan supaya bisa berangkat. Karena kan itu gelaran akbar yang kalau bisa dihadiri oleh mereka kan gitu. Jadi betul. Gimana kalau menurut line up-nya nanti malam? Kalau aku sih ya harapanku tuh ya De Gea udah pasti di belakang. Kalau memang bisa menduetkan Varane dengan Maguire, gue lebih senang lagi kalau Varane sama Lindelof sih jujur. Tapi gue yakin pasti Maguire karena dia kapten kan. Jadi gue lihat sih Varane sama Maguire di tengah, di center back. Di kiri gue yakin diturunkan Telles lagi. Di kanan gue yakin diturunkan Dalot. Kalau Dalot gue lebih yakin daripada yang Telles. Telles sama Shaw mungkin 50-50. Tapi kalau Dalot gue lebih yakin gue. Karena udah terbukti di 2 pertandingan terakhir Dalot diturunkan. Jauh lebih efektif. Serangan kita itu balance jadinya, kiri dan kanan. Di tengah, ya Pastor Fred lah udah pasti kan. Pastor Fred. Nah kalau udah main Pastor Fred, otomatis pasti mainkan McTominay. Jadi Fred McTominay di 2 pivot belakang. Di 2 tengah itu ya Bruno unreplaceable kan. Udah pasti Bruno. Ditemani nama Sancho. Di depan yang tadi gue bilang, gue pengen lihat Cavani dengan Ronaldo. Tapi kemungkinan besar yang diturunkan adalah Ronaldo dengan Rashford. Ya gue sepakat di sebagian besar kecuali kiri gue lebih prefer Shaw sih. Shaw ya. Dia lebih mobile dan lebih mau menusuk ke dalam juga sih ya. Tapi punya plus minus kalau kita bicara makanya kan gue bilang plus minus akurasi umpan Telles bagus, tapi kan Shaw juga nggak jelek. In his good day asisnya juga jadi santapan empuk nih kan gitu. Jadi kalau gue sih itu tadi ya De Gea, Shaw, Maguire, Varane, Dalot, Fred, McTominay, kemudian Bruno, Sancho, Rashford, Ronaldo. Oke. Itu kalau gue. It's a perfect game sih. Ini tapi tiba-tiba yang dia turunkan Rashford sama Cavani di depan. It's okay. Walaupun itu hampir tidak mungkin. Karena gue yakin Rangnick juga nggak mau cari masalah dengan Cristiano Ronaldo. Dia udah belajar juga kali dari kejadian Juventus, lu cadangin Ronaldo. It doesn't happen so well kan gitu. Nggak terlalu baik hasilnya terakhir. Ole mungkin bisa melakukan itu karena pernah main bareng. Kalau menurut gue ya, Ronaldo, karena gini, Ronaldo juga nggak bermain jelek di beberapa pertandingan terakhir dia. Dia ikut mau turun pressing. Ibaratnya nggak ada justifikasi lu untuk mencadangkan Ronaldo saat ini, kan gitu. Kalau kecuali lu mau bikin, ya jadwal, tapi lu udah 2 minggu. Lu baru mainin. Tapi kan ke depannya, nggak ada justifikasi. Oh ya, dia fresh aja. Mungkin dia akan bermain, tapi nggak full 90 menit. Nggak full 90 menit, ya betul. Mungkin gue yang agak gue ragukan sebenarnya yang tadi gue bilang Sancho, sebenarnya gue ragu Sancho-nya karena 2 pertandingan terakhir oke lah Sancho not bad, tapi maybe he could do better kan gitu, walaupun dia bikin gol ya, 2 gol yang kemarin kan udah dicetak deh, 1 di bawah dua-duanya di bawah Rangnick ya, Carrick 1 lah Carrick ya, cuma maksud gue tuh gue ngelihatnya tuh kalau memang Rangnick mau nyoba, apalagi lu udah punya 2 minggu nih berlatih sama mereka itu secara konsisten betul-betul mengajarkannya. Kalau gue pribadi, gue jadi manajer, gue akan melihat Van de Beek ini opsinya itu seperti apa yang bisa dikasihkan kalau bermain 90 menit. Dari awal dibarengin sama Bruno. Karena di bawah Ole nggak bisa kan? Ole dengan Bruno dengan Donny dimainin bareng. Nah, I want to see Rangnick bisa nggak nih? Karena nyatanya lu bisa mentransformasi seorang Fred. Apakah lu bisa melakukan yang sama untuk Donny? Karena he's one for the future. Lu betul-betul musim depan lu nggak akan punya mata lagi, lu nggak akan punya matik lagi. Jadi lu benar-benar harus udah mikirin bahwa ini Donny harus bisa lu
gunakan dari sekarang. Gimana caranya lu mengimplementasikan Doni ke dalam tim lu ini? Menurut gue ya, Bang. Ya. Bisa. So, let's wait and see. Jam 3 dini hari gitu ya, akhirnya setelah lama tidak menonton MU, mudah-mudahan tidak ada kejadian mengejutkan dalam beberapa jam ke depan, kan gitu ya. Jadi kita bisa nonton. Tiba-tiba kan, batal gitu. lagi. Nah, kan gitu. Jadi semoga hasilnya bagus gitu ya, dan tetap doa kita buat timnas. Main pertama itu tanggal 29 kalau nggak salah ya. Yep. Final leg pertama 29 ya? lawan Thailand, leg kedua tanggal 1 kalau nggak salah. Okay. Lucu juga sih ya. Untuk titipan lawan. Tunggu dulu, lucu titipan, juga. Lucu kenapa? Namanya kejuaraan AFF 2020. Diadakan tahun 2021. Sama kayak Euro. Enggak, kalau Euro kan selesai di tahun itu gitu semua. Ini kan judulnya 2020. Diselenggarakan di tahun 2021. Pembagian hadiah tahun berapa? 2022. 2 years, man. Jangan kalau gue bilang ya, gue cuma titip pesan aja sama kalian. Dan ini gue setuju. Tadi gue sempat baca di medsos teman gue. Dan gue setuju banget. Kalau kalian memang doyan judi, kalian pasang di Thailand semua ya guys. Kita dukung Thailand dari dalam hal judi. Uang kalian pasang di Thailand. Jadi kalaupun Thailand menang, kalian dapat duit, ya kan? Karena gini, bandar judi itu akan melihat mana angka paling besar. Jadi kalau Thailand kita bikin gede, jatuh-jatuhnya nanti Indonesia diusahakan menang. Indonesia yang menang. Gitu triknya. Jadi kalian pasang semuanya. Nggak usah besar-besar. 10.000 aja kalian kasih minimal pasang judinya. Itu kalau kita kalikan 25 juta rakyat Indonesia yang ikut taruhan, itu udah 2,5 M. Ya kan? 25 M. Dan itu udah uang gede. Jadi bandar nggak mau kalah. Jadi kalian pasang semua di Thailand. Udah. Kalau Thailand menang, kalian dapat duit. Ya. Kalau bandar judi main, berarti Indonesia menang. Kalau Indonesia menang, kita senang. Hilang uang 10.000, nggak masalah kan, cuy? Nah, yang penting juara. Juara dulu kita. Juara. Kadang kalau bicaranya bilang itu bentuk pengorbanan. Lu korbanin 10.000 lu. Anggap aja kau beli tiket lah ya istilahnya ya. Kau beli tiket nonton walaupun kau nontonnya di video, tapi ya udah nggak apa-apa. Kau pasang 10.000. Kalau memang ada rezeki kau pasang 25. Makin gede ke Thailand kita bikin semua uangnya. Kenapa? Semoga bandar judi bermain, ya kan? Bandar judi bermain, Indonesia juara AFF, kan gitu. Gawat. Nah, pokoknya semoga rusak nama aja. Apa? Minpor di Twitter, sekali-sekalinya, ya kita masuk final, kan? Di retweet. Habis baru ngetit nih bang, baru selesai urusan di belakang katanya. Kurang ajar Minpor. Semoga juara lah tahun ini gila apa? Semoga juara Indonesia, semoga malam ini yang paling dekat aja. Semoga malam ini kita meraih 3 poin karena kita punya 4 game in hand ya, kalau nggak salah ya. 4 game in hand. Dan malam ini 4 kan? Enggak lah. Bener? Ya kalau malam ini malam ini lah. Berarti 9 poin yang bisa kita raih. Jadi paling tidak kita bisa kembali lagi di atas Arsenal. Siap. Gua Fuad. Gua Patrick. Thank you. Have a good holiday. Yes, guys. Enjoy your Christmas with your family and stay healthy. Be responsible in your holiday ya. Be responsible in your holiday, oke? Okay? Go Fuad, signing off. Ya, ini satu pesan dari gua yang bagi teman-teman yang lagi. Ntar dulu, ini baru ingat gua tadi dititipin sama si Ael. Bagi teman-teman yang merayakan Natal, ya responsible merayakannya. Gua tahu kebiasaan kita di keluarga, kita pasti minum-minum. When you drink, don't drive. Karena itu mempengaruhi semua kehidupan orang lain juga. So, have a great holiday. One more thing. When you drink and get drunk, don't drive. Okay? Yes. Yeah. And when you're drink and you're drunk, don't make a phone call. No, never. Drunk don't make a phone Apalagi call. Phone call masih bisa lu ngeles. Jangan nge-text jangan deh. Jangan SMS, jangan WhatsApp. Don't text when you're drunk. Dua itu. You will regret it. Itu jejak digital. Parah. Pokoknya jangan texting, jangan telepon. Karena
lu nggak tahu akan apa yang terjadi. Mungkin sedap, tapi ke depannya. Oh, karena lu udah ngomongin don't drink and drive dan don't drink and text ya. Gue juga satu lagi. When you're drunk, ingat ini satu. Ingat ini aja satu. No still means no. Ya, walaupun lu drunk, no still means no. Ya, no jangan sampai berakhir yang enggak kalian ya. Jangan, no means no. Nah, itu lebih parah lagi nanti. Tapi yang kalau lu mabuk, lu pernah nggak sih mabuk terus lu nelfon orang atau texting? Pernah lah. Pernah banget. Dan nyesel gue sampai detik ini, sampai hari ini. Biar kau tahu aja. Okay. Zaman-zaman Malang tuh, teman-teman yang di Malang pasti ketawa nih denger ini. Kerajinan gue kan dulu salah satunya adalah getting drunk ya. Jadi ada satu cewek yang gue suka, gue texting lah dia malam-malam kan. Asli sampai detik ini kalau ketemu muka dia tuh gue mau nunduk kayak terus. Bodoh namanya. Bodoh. Jangan texting. Oke, thank you. Go for signing off. Gue Patrick signing off. Have a good weekend. Bye.